Welcome to my guys. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan pertarungan Rahu dengan anaknya yaitu Suma. Di sini Rahu sangat kesal karena Suma menghalangi Rahu untuk membunuh para dewa. Hingga akhirnya Suma akan menghentikan ayahnya sendiri dengan cara Asura, yaitu dengan cara bertarung. Rahu pun tak segan-segan langsung menghantam Suma. Rahu mengatakan siapapun yang menantangnya Rahu tidak akan menolaknya. Dengan ketakutan Suma mengatakan agar Rahu menghentikan serangannya karena ini bukan niat Rahu dari awal. Hilang kendali dan menjebol benteng istana, pada akhirnya Rahu juga akan menghancurkan dirinya sendiri. Suma sangat berharap agar ayahnya bisa sadar. Suma juga mengatakan bahwa dia melakukan yang terbaik dan memaksa Rahu mengerti maksudnya, walau harus membayarnya dengan nyawa Suma sendiri. Dan Suma langsung menempel di pundak Rahu. Suma langsung mengeluarkan cekikan kematian Asura. Rahu mengatakan bahwa ini adalah trik yang luar biasa dan tepat. Rahu juga mengatakan apakah Suma akan memutar lehernya? Suma mengatakan dengan cekikan kematiannya Rahu tidak akan bisa bergerak lagi. Suma juga mengatakan walaupun ayah sangat kuat, tapi dirinya tidak boleh kalah dari ayahnya. Di sini Suma merasakan kesulitan karena ayahnya terus menyerang dengan pisau energi. Hingga akhirnya Suma menggunakan jurusnya lagi, yaitu bantingan penghancur kepala Asura. Dan boom! Di sini Rahu sangat mengagumi Suma karena kini dia telah tumbuh dewasa. Dan selama ini Rahu telah salah menilainya. Dengan posisi yang sudah sulit, tapi Suma masih bisa menahan Rahu. Hingga akhirnya Rahu teringat sesuatu saat Suma masih kecil dan sering dilatihnya oleh Rahu. Walaupun Suma sudah berusaha payah berlatih, tapi Rahu mengatakan bahwa latihan Suma kurang bagus. Saat itu Suma sedang duduk di atas bangunan dan ada seorang ayah yang sedang menggendong anaknya. Tiba-tiba anaknya berkata bahwa dia sedang ulang tahun dan menyuruh ayahnya untuk cepat pulang. Dan ayahnya pun langsung mengajak pulang dan makan-makan. Sedangkan Suma bahkan dia tidak pernah merasakan kebahagiaan dari Rahu. Dan Rahu sungguh menyadari sesuatu pada diri Suma. Dan kini Rahu pun berdiri. Rahu juga mengatakan, "Anakku, apa yang kau lakukan di situ?" Mendengar perkataan Rahu seperti itu, Suma pun terkejut karena ayahnya sudah kembali normal. Rahu juga mengatakan bahwa pembakar jiwa tetap bisa melihat dan mendengar. "Sekarang maukah kamu ikut bersamaku?" ucap Rahu. Rahu juga menanyakan keadaan Suma yang sudah melawan Rahu dengan ganas. Dengan kesedihan bahagia, Suma mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa. Rahu juga mengatakan pada Suma bahwa inilah istana surga yang dulu hanya bisa dilihatnya dari jauh saja. Tapi sekarang kita ada di sini dan semuanya terlihat sangat jelas. Dan menurut Rahu tidak ada yang menarik dan tidak ada yang perlu dihancurkan. Dan Rahu pun mengajak Suma pergi. Sedangkan Gautama hanya bisa menyaksikan Rahu dan Suma dari atas istana. Dan di sini terlihat para prajurit Asura yang berteriak karena rajanya telah kembali. Dan Suma di sini langsung berteriak, "Ibu!" Dengan tersenyum, ibunya juga mengatakan, "Suma!" Sedangkan Raja Gila di sini mengatakan bahwa semua Asura yang mempercayakan dirinya sebagai raja untuk mendengarkannya baik-baik. Bahwa ini adalah akhir perang panjang kita dengan para dewa. Semua dendam terhapus di sini dan tidak ada lagi dendam di masa depan. Ini keputusan Rahu sebagai hukum Asura. Siapa yang tidak setuju, maju sekarang juga. Yang lain pun hanya bisa terdiam mendengar perkataan Rahu. Tapi ada salah satu prajurit yang mengatakan bahwa dia akan menentang Rahu mungkin beberapa tahun lagi. Raja Gila sekarang adalah Kaisar Asura dan para prajurit semuanya akan hidup sesuai aturannya. Dan kini tidak ada lagi penantang dan hukum Rahu akan berlaku. Rahu juga memerintahkan bahwa Asura tidak perlu lagi di sini dan segera meninggalkan surga kembali ke kerajaan Asura. Dan mereka pun semuanya pergi menggunakan naga apinya. Dan di sini para prajurit surga juga mengatakan bahwa mereka sudah pergi dan ini ternyata benar, akhirnya peperangan telah berakhir. Kaisar Disitian mengatakan bahwa Asura telah kembali di bawah komando Raja Gila. Dan sekarang saatnya untuk evakuasi karena kita akhirnya kembali damai. Jenderal Timur mengatakan bahwa situasi terburuk tidak terjadi. Dan Kaisar mengatakan bahwa kita mendapat hasil sesuai dengan strategi Guan Yin. Jenderal Timur juga mengatakan bahwa Kaisar tidak salah memilih pemimpin pasukan. Dan Kaisar sungguh sangat bijak.
Kaisar juga mengatakan setelah akhirnya berperang hebat ini, kita harus memulihkan hal lain. Dunia telah terlalu lama diselimuti kegelapan. Sedangkan di sini, Gautama sedang menatap pasukan Asura yang kembali ke kerajaan Asuranya. Dan datanglah Yutao mengatakan kepada Gautama, bagaimana Gautama bisa tahu? Karena semua tidak ada yang mengira bahwa Raja Gila mampu dihentikan oleh anaknya sendiri. Gautama membawa Suma ke surga, menyembuhkan lukanya, dan dia adalah kunci bidak catur di sini. Bagaimana cara memperhitungkannya? Gautama mengatakan bahwa semua itu murni dari dalam dirinya sendiri. Gautama juga menerangkan bahwa masa depan bukanlah apa yang bisa kita prediksi, tapi Gautama percaya bahwa ada keadilan di hati dan akan selalu ada keberuntungan di sana. Perjuangan hari ini berakhir. Ini semua untuk kepentingan kedua pihak aliansi surga dan Asura. Gautama juga mengatakan bahwa tugas kita merawat dunia dengan cara yang terbaik. Kita juga telah menyaksikan dunia menjadi gelap beberapa periode dan tidak berdaya. Ada saatnya semua kembali membaik. Gautama juga di sini sangat mengkhawatirkan pada sahabatnya yang jauh di sana. Sebuah tempat yang terpisah dari dunia, dasar sungai yang dihuni berbagai siluman air. Mereka mengandalkan sumber daya sungai yang kaya dan makmur, bahagia serta bebas dari rasa khawatir, di mana para siluman juga peri duyung dipimpin oleh Ratu Safir. Dia merupakan Ratu Siluman Gurita bertanduk besar yang hebat. Peri duyung cukup dominan. Mereka membentuk sebuah keluarga siluman, disebut juga Kerajaan Peri Duyung Sungai Hitam. Di sanalah Tang Sanzang yang menunggu sebelum menyeberang ke sisi sungai. Dan terlihat di sini Bailang yang berteriak karena sudah tidak tahan dan tak bisa menunggu lagi karena Xiao Yu sekarang dalam bahaya. Bailang terasa menderita karena hanya menunggunya setiap waktu. Bailang juga mengatakan agar Cupat Kai mengatakan sesuatu. Cupat Kai hanya mengatakan, sudahlah, nggak usah merasa menderita. Tidak melakukan apa-apa, itu bukanlah hal yang dosa. Wu Jing juga mengatakan agar Bailang bisa tenang karena kita harus menunggu jalur. Tidak ada cara lain. Cupat Kai mengatakan bahwa Wu Jing benar. Lagi pula kakak pertama sudah dibunuh. Guru dan kami sangat sedih. Jika kita bisa pergi ke sisi sungai untuk membersihkan Yuan Si Tianzun, aku sendiri pasti sudah pergi terlebih dahulu. Dan Bailang pun di sini akhirnya minta maaf karena semuanya juga pasti merasa lebih tidak nyaman daripada dirinya. Dan di sini Bailang merasakan bahwa gurunya tidak terlihat sama sekali dan semuanya tidak tahu seperti apa kondisinya. Cupat Kai pun jadi khawatir dan mengajak semuanya untuk memeriksa dan semuanya berlari untuk mengetahui guru Tang sedang apa. Cupat Kai berharap agar bisa sedikit menghibur gurunya. Tapi betapa terkejutnya Cupat Kai dan Bailang ketika melihat gurunya sedang main kucing-kucingan bersama para wanita duyung. Guru Tang terlihat bahagia saat bermain kucing-kucingan bersama para wanita itu. Bailang pun langsung mendekati gurunya. Saat gurunya mulai menangkap para wanita-wanita itu, tiba-tiba tertangkaplah Bailang. Bailang mengatakan, "Guru, ini aku, Bailang." Dan Guru Tang pun langsung membuka ikat matanya. Bailang mengatakan bahwa mereka menemui Guru Tang karena mengkhawatirkan guru masih bersedih atas kematian Wukong. Guru Tang mengatakan bahwa yang meninggal telah tiada. Kita memiliki kewajiban atas tubuh dan jiwa. Mengasihani diri adalah kebaikan. Apakah kalian tidak melihat bahwa aku sedang sibuk? Guru Tang juga menanyakan sesuatu pada Bailang. Selain jalur tertutup, pasang surut, apa yang bisa kita lakukan? Bailang mengatakan untuk ke sisi berikutnya harus berlatih dan menunggu. Betul sekali, ucap Guru Tang. Guru Tang juga mengatakan karena itulah berinteraksi dengan peri duyung agar menjadi tamu yang baik. Guru Tang sudah berusaha keras beberapa hari ini. Peri duyung mengatakan bahwa para duyung mengerti karena tugas Guru Tang sungguh besar dan itu sungguh sulit. Peri duyung itu juga mengatakan bahwa para duyung sangat kagum dengan ambisi Guru Tang yang sangat besar. Bailang mengatakan bahwa kini dia telah mengerti. Kita telah dibantu oleh para duyung, maka dari itu kita harus menyenangkan mereka. Itu sungguh penting. Dan Cupat Kai mengatakan bahwa tugas gurunya tampak berat. Dan Cupat Kai sangat bersiap jika gurunya ingin membagi beban. Dan Guru Tang udah pasti menolaklah, anjir budak. Guru Tang juga merasakan bahwa di luar tampaknya ada sesuatu yang mendekat. Ada 3 benda yang mengarah padanya. Dan bom, 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 air telah masuk. Guru Tang mengatakan bahwa istana bawah airnya rusak. Tapi tenang, karena semuanya bisa pernapasan. Dan ternyata itu adalah hiu meriam. Dia adalah Bixi. Bixi mengatakan, "Hai Tang Sanzang, dirimu benar-benar ada di istana bawah air. Pasti belum lupa dengan aku kan?" Dan si Xingji chapter 160 di sini pun bersambung.
Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan video tentang si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.